Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ali Imron SHI MHI. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sehat. telah hadir di studio kami. Alhamdulillah. Beliau merupakan dosen Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, UIN Dato Karama Palu, dan juga merupakan pimpinan Majelis Maharul Mustafa, Ustaz ya? Manarul Mustafa, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita ibu-ibu dari kelompok Solawat As-Safaatul Ujmah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ibu-ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang ciri-ciri Haji Mabrur. Haji Mabrur merupakan keinginan setiap umat Islam yang menunaikan ibadah haji di tanah Mekah. Karena pahala yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ali Imron SHI MHI untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz Pak Dokter, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajj. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa huwa sahibut taj wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya wahaj amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita sama-sama hadir dalam kajian tema Hajil Mabrur yang insya Allah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, Amin amin ya Rabbal Alamin. sehat dan keafiatan serta dapat menunaikan amal ibadah haji insya Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik serta para alaihi. kerabatnya, keluarganya dan para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita berada di bulan haji pada saat ini, yaitu bulan-bulan di mana disyariatkan untuk melakukan amal ibadah haji. Kalau kita melaksanakan amal ibadah haji, maka kita tahu tentang waktu-waktu di mana kita dapat melakukan ihram dengan haji. Ya, karena dalam haji itu terdapat miqat. Miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani terkait dengan waktu untuk melaksanakan amal ibadah haji.
Jadi haji itu berbeda dengan umrah. Umrah itu bisa dilakukan kapan saja, di bulan apa saja. Tapi haji itu hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu. Makanya kan dalam Al-Quran itu disebutkan Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu terdapat bulan-bulan yang sudah ditentukan. Itulah yang disebut dengan miqat zamani, ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketentuan waktu itu adalah yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 9 daripada bulan Dzulhijjah. Maka kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah akhir. Nah, ini adalah merupakan bulan haji, di mana jemaah haji boleh berihram haji pada saat ini. Ya, 3 bulan tadi dari Syawal, Dzulqa'dah, yaitu bulan saat ini, kemudian masuk 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka dalam kita melaksanakan amal ibadah haji, yang kita harapkan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah." Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Masya Allah. Ini adalah merupakan keutamaan yang sangat mulia. Tapi haji mabrur itu adalah ending ataupun hasil akhir daripada proses amalia melaksanakan amal ibadah haji. Jadi haji mabrur itu adalah sebuah predikat yang disandang oleh jemaah haji atau orang yang menunaikan amal ibadah haji dengan melakukan beberapa proses yang harus dilakukan di dalamnya. Kalau ingin hajinya itu berpredikat mabrur, maka harus mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan amal ibadah haji. Ya, amal ibadah haji ini yang perlu diperhatikan. Ya, maka dari itu ulama katakan definisi daripada haji mabrur ini, kata para ulama, adalah haji yang dilakukan sesuai dengan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan syarat-syarat. Nah, kita tahu bahwasanya dalam haji terdapat rukun. Ada namanya rukun haji. Ada juga yang disebut dengan wajibatul haj, kewajiban-kewajiban haji. Ya, bahkan ada ketambahan lagi yang ketiga, yaitu sunanul hajj, sunnah-sunnah melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang paling terpenting adalah memperhatikan muharramatul hajj, hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah haji itu harus ditinggalkan. Jadi hal yang perlu diperhatikan di situ adalah 3 poin, namun ada ketambahan 1, yaitu sebagai penyempurna. 3 poin yang harus diperhatikan adalah rukun haji, yang mana apabila ditinggalkan salah satunya, maka haji itu menjadi tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua adalah wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban haji. Kewajiban-kewajiban haji itu ada 6 dalam mazhab Syafi'i. Ya, rukun haji ada 5. Nah, kewajiban-kewajiban haji ini perlu juga diperhatikan. Apabila ditinggalkan kewajiban-kewajiban haji ini, maka konsekuensinya adalah harus membayar dam, harus membayar denda. Kemudian yang ketiga adalah muharramatul hajj, hal-hal yang diharamkan dalam haji. Ini juga penting. Jadi dalam melaksanakan amal ibadah haji, begitu pula umrah, ada hal-hal yang dilarang di dalamnya.
Ya, seperti menggunakan wangi-wangian, seperti mencukur rambut, seperti mengenakan pakaian yang terjahit ya bagi kaum lelaki. Iya. Ya, dan juga menutup kepala bagi kaum lelaki, menutup wajah bagi kaum wanita. Ya, mencabut tumbuh-tumbuhan di wilayah Haram Mekah. Ya, berburu hewan buruan di kota Mekah. Inilah hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi siapapun yang menunaikan amal ibadah haji dan umrah. Apabila dilakukan maka kena denda. Ada dam ya, Ada Pak dam. Dokter. Iya. Jadi ini 3 poin yang harus diperhatikan. Rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, hal-hal yang tidak diperbolehkan atau hal-hal yang diharamkan di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kemudian sebagai penyempurna adalah hal-hal yang disunahkan dalam berhaji. Hal-hal yang disunahkan dalam berhaji seperti talbiyah. Kalau kita haji kan bertalbiyah kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Itu talbiyah sunnah. Sepanjang kita dalam haji, sepanjang kita dalam ihram umrah, maka kita disunahkan untuk berzikir, dan bentuk zikirnya itu berbeda dengan zikir-zikir yang lainnya. Khusus haji adalah talbiyah. Nah, inilah sebagai bentuk dorongan kita untuk memenuhi panggilan Allah. Karena haji dan umrah itu kan panggilan Allah. Nah, coba kita lihat dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini adalah merupakan ayat yang memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah amaliyah haji ini, tidak bisa lepas daripada peradaban ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Karena yang diperintahkan untuk membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Ya kan? Makanya di situ terdapat maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Makanya kita kalau habis tawaf itu, kita disunahkan salat sunnah. Nah, ya, salat sunnah tawaf itu di belakang makam Ibrahim sunnahnya. Nah, ya. Di situ Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, umumkan kepada segenap manusia dari barat sampai timur, ya, dari utara sampai selatan ke seluruh penjuru dunia, ya, supaya mereka itu melaksanakan amal ibadah haji. Ya'tuka rijalan, maka niscaya mereka itu akan berdatangan kepadamu menunaikan amal ibadah haji menuju Ka'bah, menuju Masjidil Haram Mekah dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan juga mereka menggunakan banyak kendaraan. Ya, dahulu orang menunaikan amal ibadah haji itu yang dekat-dekat mereka jalan kaki. Ya kan, pernah ingat itu Uwais Al-Qarni? Yeah. Uwais Al-Qarni itu jalan dari Yaman ke Mekah. Ya. Yaman itu kan perbatasan dengan Arab Saudi, menggendong ibunya itu dari negeri Yaman ke Mekah. Jadi memang mereka melaksanakan amal ibadah haji itu berjalan kaki. Ya, rijalan wa ala kulli dhamirin, dan juga akan menaiki kendaraan-kendaraan. Maka orang-orang itu berbondong-bondong menuju kota Mekah untuk menunaikan amal ibadah haji. Ada yang menggunakan kendaraan darat, ya, baik itu tradisional, onta, ya, ada sampai sekarang ada sebagian orang-orang yang badui pedalaman itu kalau pergi ke Mekah menggunakan onta, ada, ya kan? Ataupun transportasi modern
sudah menggunakan mobil. Mobil Ustadz ya. Sekarang ini sudah ada kereta api. Mekah Madinah sudah menggunakan kereta api. Jadi di Arab Saudi sudah ada kereta. Ya. Kemudian menggunakan kapal laut. Dulu Indonesia kalau mau mengadakan amal ibadah haji, transportasinya adalah laut, kapal, 1 bulan ya pergi ke tanah suci dahulu. Nah, kemudian berkembang ada pesawat ya 14 jam sudah sampai tembus di Jeddah. Nah, ini adalah merupakan semua apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya, implementasi daripada apa yang Allah firmankan. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka berdatangan dari tempat berjauhan. Tempat berjauhan di seluruh penjuru dunia itu akan berdatangan semua berbondong-bondong. Masya Allah. Ini semua ras, semua suku, berbagai macam warna kulit dan bentuk wajah dan seterusnya itu berdatangan ke tempat tersebut. Oleh karena itu saat memenuhi panggilan itu kan adalah sebuah panggilan. Ya, maka kita akan berseru dengan menyahut panggilan itu. Maka cara menyahuti panggilan itu menggunakan labbaik. Labbaik itu artinya apa? Apa wahai Allah? Ya. Kami ini sudah datang memenuhi panggilanmu. Kami datang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Jadi berkali-kali. Iya. Sebagai bentuk sapaan, ya, seruan terkait dengan kita merespon terhadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau kita dipanggil sama orang tua kita, ya, maka kita akan menyahut, merespon, labbaik, ya kan, baik dan seterusnya. Nah, inilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita dalam menunaikan amal ibadah haji. Ya. Dan dalam amal ibadah haji ini seperti tadi yang telah diungkapkan, para ulama juga menambahkan seperti itu, ya, yaitu selain daripada hal-hal yang urgen tadi, hal-hal yang penting tadi untuk kita jaga bersama, dan ditambahkan poin yang keempat yaitu hal-hal yang disunahkan, juga di situ meninggalkan semua perbuatan dosa. Nah, ini yang ada ditambahkan oleh para ulama. Kalau mau hajinya mabrur, semua poin 4 tadi bisa dijaga. Ditambah lagi poin yang kelima yaitu menjaga perbuatan dosa. Dalam ayat Al-Qur'an, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang telah melaksanakan atau sedang melaksanakan amal ibadah haji, fala rafatha, maka janganlah berlaku dosa dengan ucapan, ya, wala fusuqa, dan berlaku perbuatan dengan perbuatan dosa, wala jidala fil hajj. Dan ini adalah merupakan hal yang perlu kita perhatikan, insya Allah menuju kepada haji yang mabrur, insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz tadi sudah menyampaikan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah haji ada ketentuannya, ada mikot zamani yaitu ketentuan waktu, dan juga Ustadz menyampaikan bahwa poin-poin untuk melaksanakan ibadah haji perlu diperhatikan, yaitu mulai dari rukun haji, wajibatul haji, sunnah haji, dan muharramatul haji yang harus diperhatikan. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Iya, terima kasih Ya, dengan Om Palu. kesempatan Dengan Om diberikan Palu. saya. Kalau saya melihat ini ciri-ciri haji mabrur, ciri-ciri saja. Tetapi kalau kita berbicara ciri-ciri, belum tentu ciri-ciri itu orang yang dimaksud dengan haji mabrur. Contohnya, salah satu contoh kecilnya ini, orang paham agama. Kenapa dia meninggal nggak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat? Ini haji. Tapi kalau dia berbahasa haji mabrur, sebenarnya kalau ciri haji mabrur itu pada saat dia mengembuskan nafas dari bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dia sakit cuma main kotoran, Pak? Ini haji paham agama. Jadi hal ini kalau saya berbicara tentang ciri-ciri ini, Pak, sangat jauh. Tidak bisa kita manusia ini memprediksi ciri-cirinya. Yang menentukan itulah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, kita berbicara haji mabrur. Bagaimana kalau haji arisan, Pak? Ini haji arisan ini dia itu masih orang punya uang dia pakai, Pak. Sedangkan naik haji bagi orang yang mampu di rukun Islam yang kelima. Naik haji bagi orang, bagaimana kalau dia haji arisan? Apa dia dikategorikan di haji mabrur itu? Orang punya uang dia pakai, Pak. Jadi barangkali untuk itu, Pak, saya mohon penjelasan yang dimaksud dengan haji mabrur ini, Pak. Karena haji mabrur itu haji baik. Nah, sekarang baiknya di mana? Sedangkan dia setelah pulang itu, Pak, lah ini bukan haji, Pak. Hatinya saja tidak bersih, imannya nggak ada kok. Coba, jadi jangan kita, kalau saya ciri-ciri ini, Pak, sangat jauh dengan saya, Pak. Yang menilai itu yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia mengembuskan nafas terakhir, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena di situ kan dijelaskan, apabila kita mengembuskan nafas terakhir, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, kuburan kita kan diluaskan 70 hasta. Dan diterangi seperti bulan purnama. Jadi barangkali mohon penjelasan, Pak, yang dimaksud dengan haji mabrur, Pak. Manusia nggak bisa menilai, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat saya Om Palu ya di Tipo. Luar biasa pertanyaannya. Baik, di belakang Om Palu kembali kami membuka line telepon. Ya, sebelum kita ke line telepon, saya persilakan dari ibu-ibu kelompok solawat As-Safaatul Ujmah untuk bertanya. Saya persilakan. Assalamualaikum Silakan berdiri, Bu. Silakan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Uspiah Marjano dari kelompok As-Safatul Ujmah Kelurahan Palupi. Pertanyaan saya adalah apakah bisa mendapat predikat haji mabrur bila seorang keluarga kita yang berhaji walaupun sesempurna yang sudah dianjurkan, tetapi uang yang digunakan itu misalnya menjual harta warisan tanpa sepengetahuan keluarga yang lainnya. Hanya itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Uspia ya. Terima kasih banyak. Saya persilakan lagi satu orang dari kelompok solawat As-Safaatul Ujmah. Ya, Bu, ditandu sebentar sambil Ibu kita tunggu penelpon. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita. Ya, terputus. Mungkin kami persilakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tertarik apa yang Ya, baik, disampaikan dengan oleh Bapak siapa Ustaz di mana, tadi Pak? itu. Ya, Dengan Bapak siapa di mana, Pak? dari Ahmad dari Parigi Motong. Baik, Pak Ahmad di Parigi Mautong. Silakan Pak Ahmad. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi memang sudah benar. Itu memang benar sekali itu. Masalah haji mabrur yang tidak mabrur. Tapi kalau saya lihat haji-haji sekarang ini kayaknya seperti setengah mati ada yang mabrur. Iya. Jadi setengah mati saya membedakan mana yang mabrur, mana yang tidak. Saya saja, Pak, ini. Kalau saya pindah haji, saya belum pastikan saya punya diri itu menjadi mabrur. Tapi insya Allah jadi mabrur. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ahmad ya di Parigi Mautong. Ya, mungkin kita jawab dulu Ustadz ya sebelum kita ke ibu-ibu lagi. Dari Om Palu ini.
Ustadz. Iya. Jadi ini ada mungkin ciri-ciri haji yang Pak Dokter sudah sampaikan, tetapi ketika akhirnya mungkin lupa bersyahadat. Iya. Sebenarnya mungkin menurut Om Palu ini Iya. yang terbaik adalah ciri-ciri yang haji mabrur adalah ketika akhirnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti apa itu Pak Dokter? Tafadhol. Kita masih berbicara tentang proses menuju haji mabrur. Iya tadi. Pak Dokter. Ya, sudah dikatakan tadi bahwasanya haji mabrur itu adalah sebuah predikat terhadap orang yang melaksanakan amal ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat. Namun dalam ciri-ciri seseorang itu haji mabrur atau tidak, itu tentu terdapat dalam sosok pada yang melakukan amal ibadah haji itu. Apakah amal ibadah itu setelah dilakukan kemudian mengalami proses diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terdapat ciri-cirinya? Tentu tidak. Semua amal ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala dan dikategorikan sebagai amal ibadah yang makbulah itu memiliki ciri-ciri termasuk haji mabrur. Nah, ciri-ciri orang yang mendapatkan predikat haji mabrur itu terdapat dalam perilakunya. Karena semua amal ibadah yang dilakukan itu memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara zahir maupun secara batin. Apa saja amal ibadah yang kita lakukan, termasuk dalam sifat kepribadian manusia itu, dalam perilaku manusia itu. Nah, seperti haji mabrur, apa ciri-cirinya? Perbuatannya lebih baik daripada sebelumnya. Kalau orang melaksanakan amal ibadah haji, pulang dari tanah suci, setelah menunaikan amal ibadah haji, lantas perbuatannya itu tidak berubah, sama kondisinya sebelum haji dan sesudah haji Pak Dokter ya? Sama. Maka itu bisa dikategorikan hajinya belum mabrur. Karena haji mabrur ini akan memiliki ciri-ciri yang nampak. Dan yang paling menonjol adalah sikap daripada si pelaku amal ibadah tersebut. Jadi akan nampak di situ sholatnya makin aktif, sedekahnya juga senantiasa dijaga, kemudian membaca Al-Qur'annya, kemudian sosialnya kepada orang lain menjadi bagus, akhlaknya tidak mengganggu orang lain, tidak mencibir orang lain ataupun memukul orang lain, mengambil hak orang lain. Jadi ada dampak di situ. Jadi kalau kita mau berbicara ciri-ciri haji mabrur itu adalah dapat dilihat dan dirasa oleh kita yang berada di sekitarnya. Oh, ini orang hajinya haji mabrur. Kenapa? Dia makin saleh. Ada perubahan sifat. Ada perubahan. Ya. Masya Allah. Dan itu makanya kan dalam ayat Al-Quran tadi, kelanjutan daripada ayat itu, wattaquni ya ulil albab. Jadi diakhiri dengan takwa. Sama dengan puasa, la'allakum tattaqun. Sama dengan sholat dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, ciri-ciri yang paling utama dalam haji mabrur itu adalah dalam bentuk sikap kita. Baik sikap kepribadian kita kepada Allah, menjaga kewajiban-kewajiban dan perintah Allah serta menjauhi larangannya, dan bentuk sosial kita terhadap sesama. Ada interaksi Pak Dokter ya? Interaksi yang baik. Ya kan? Akhlaknya baik, santun, tata krama, ucapannya bagus. Nah, inilah yang kemudian menjadi ciri-ciri. Walaupun tadi dikatakan yang mengetahui haji mabrur itu hanyalah Allah. Betul. Yang mengetahui amal ibadah kita diterima atau tidak itu hanya Allah. Tapi kan perlu bukti. Dan Allah akan memperlihatkan bukti itu. Memperlihatkan bukti itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap yang ada di dalam diri kita. Iya, baik Pak Dokter. Ya, kemudian ada haji yang ditanyakan oleh Om Palu lagi tentang haji mabrur ini pakai uang arisan Pak Dokter. Seperti apa ini? Apakah termasuk haji mabrur atau seperti apa Pak Dokter? Ya. Tafadhol. Jadi haji menggunakan uang arisan itu sama dengan berhutang.
ulama telah membahas tentang masalah ini. Bolehkah kita berhaji dengan menggunakan uang hutang atau uang dari hasil hutang? Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan beban kepada kita selaku hambanya, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada kita manusia kecuali memberikan kelonggaran. Nah, kelonggaran itu adalah orang yang belum mampu menunaikan amal ibadah haji itu tidak harus memaksakan dirinya melaksanakan amal ibadah haji walaupun daripada hasil hutang. Jadi kalau orang menunaikan amal ibadah haji dari hasil arisan, artinya hutang, berarti dia telah memaksakan dirinya yang sebetulnya tidak perlu dipaksakan, karena hutang itu akan menjadi beban. Hutang itu menjadi beban. Hutang itu di siang hari membuat kita malu di hadapan orang yang kita berhutang kepadanya. Dan jikalau malam, hutang itu membuat kita tidak bisa tidur, selalu berpikir bagaimana melunasi hutang. Di siang hari membuat malu kita, di malam hari membuat kita resah dan gelisah. Maka dari itu, janganlah kita menunaikan amal ibadah haji dengan cara berhutang. Nah, namun dalam dampak hukum, ulama mengatakan, jikalau ada kasus seorang memaksakan dirinya padahal dia tidak mampu menunaikan amal ibadah haji dengan cara berhutang, maka hukum hajinya sah dan menggugurkan kewajiban haji. Jadi sah. Akan tetapi perlu digarisbawahi, sebelum dia berangkat menunaikan amal ibadah haji, dia harus mendapatkan kerelaan, kerelaan orang-orang yang dia hutangi. Nah, ini penting sekali bagi jamaah haji yang akan melaksanakan amal ibadah haji. Kalau masih punya hutang sama orang, maka mintalah keredoan dan kerelaan terhadap mereka supaya mereka dapat mengizinkan diri kita menunaikan amal ibadah haji. Kalau mereka tidak memberikan izin, mereka katakan jangan menunaikan amal ibadah haji dulu kalau punya hutang, lunasi dulu hutang. Lunasi dulu hutang Pak Dokter ya. Maka itu akan menghambat kewajiban haji. Ya, dan bahkan bisa juga akan menghambat diterimanya haji karena tidak mendapatkan restu dan redha daripada si pemilik hutang itu. Nah, ini haji arisan kalau dipahami itu adalah haji yang sistemnya adalah sistem hutang, yang mana nanti dia harus membayar. Saya kira itu sudah disepakati, ya kan? Arisan haji, ada arisan umrah, tapi itu adalah termasuk pemaksaan terhadap diri. Jadi lebih baik menabung saja dulu sampai sudah lunas, ya, baru berangkat ibadah haji dan juga amal ibadah umrah. Iya, baik Pak Dokter. Kemudian dari Ibu Usfi ya, dari kelompok Salawat As-Safaatul Ujma ini tentang ada apakah dikatakan juga sebagai haji mabrur ya jika Pak Dokter ini menggunakan harta warisan ini Pak Dokter ini. Seperti apa Pak Dokter? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memiliki perawakan kumuh, rambutnya tidak terurus, pakaiannya compang-camping, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Dia berdoa sama Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna yustajabulah. Bagaimana doanya orang ini diterima oleh Allah? Malbasuhu haram, wa ma'kuluhu haram, wa masrabuhu haram. Pakaiannya terambil daripada hasil haram, ya. Makanannya terambil daripada hasil haram, minumannya terambil daripada hasil haram. Bagaimana orang beribadah kepada Allah menggunakan dari hasil haram? Tidak diterima. Maka dari itu tadi seperti tadi, dari hasil menjual warisan sah-sah saja, akan tetapi harus dengan cara yang benar, ya, bukan monopoli
dia jual sendiri padahal ada hak orang lain di situ. Iya. Nah, ini tidak boleh. Itu berarti mengambil hak orang lain itu sama dengan halnya mengarahkan harta haram tadi ya untuk melaksanakan amal ibadah haji, dan konsekuensinya adalah amal ibadah haji dari hasil yang haram tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tadi tidak mendapatkan predikat haji mabrur. Iya. Makanya sudah disebutkan tadi, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang telah diwajibkan atasnya menunaikan amal ibadah haji, maka janganlah berlaku dosa, baik dosa itu berbentuk ucapan ataupun dosa daripada berbentuk perbuatan. Iya. Fusuk artinya dosa dosa yang berbentuk perbuatan, termasuk tadi mengambil daripada bukan haknya. Iya. Iya. Ya baik Pak Dokter, kemudian dari Pak Ahmad dari Parigi Mautong ini. Iya. Kemudian Pak Ahmad juga merasa agak kurang ini kalau dia merasa bagi haji mabrur. Jadi apa kiat-kiat mungkin yang perlu ditambahkan supaya lebih menjadi istilahnya optimis menjadi haji mabrur, karena merasa kurang Pak Dokter. Seperti apa Pak Dokter? Ya. Ada optimis begitu. Jadi kita harus memiliki sifat husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sifat optimis ya, baik ya yaitu sifat di mana kita selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Dan itu bisa kita raih. Ya, terus berupaya tadi ya, ketentuan-ketentuan tadi ya. Jangan lupa juga ya, yang paling utama dari amal ibadah haji yang kita lakukan ini, paling utama itu setelah kita memperhatikan unsur-unsur aspek-aspek yang wajib adalah keikhlasan. Ikhlas ini dasar daripada semua amal ibadah kepada Allah. Kalau amal ibadah itu ikhlas pasti diterima. Tapi juga dengan ketentuan-ketentuan tadi yang harus diperhatikan, rukun-rukun, syarat-syarat, dan kewajiban-kewajiban, dan menjauhi daripada hal-hal yang membatalkan ataupun yang diharamkan. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema ciri-ciri haji mabrur bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ali Imron SHI MHI. Baik, saya persilakan kepada ibu-ibu dari kelompok Sholawat As-Safaatul Ujmah untuk bertanya. Silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkia Undari dari kelompok Sholawat Asfatul Husma, Kelurahan Palupi. Pertanyaan saya, bagaimana hukum hajinya orang yang sudah mendaftar haji tetapi meninggal sebelum berangkat haji atau meninggal saat perjalanan ke Tanah Suci? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Nur Undari. Saya persilakan lagi dari kelompok Sholawat As-Safaatul Ujmah. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok As-Safatul Uzma, nama saya Saniasa. Saya ingin bertanya, kalau tadi teman saya katakan arisan haji. Arisan haji, ya. Ya, kalau saya begini, misalnya ini ada seorang ibu, umurnya sudah agak tua, kemudian dia berdagang, tetapi dalam hasil dagangannya itu dia kumpul karena ingin sekali nih haji, tetapi dia belum mempunyai rumah, masih kontrakan. Tetapi dia dalam perjalanan hajinya itu semua dia lakukan. Baik dia punya kelakuan baik. Apakah ini dikatakan haji mabrur karena dia tidak punya rumah? Kan dikatakan kalau mau naik haji harus orang yang mampu segala-galanya. Nah, di sini saya tanyakan apakah itu dia pulang nanti haji mabrur atau bagaimana, Ustaz? Iya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Saniasa. Saya persilakan lagi dari satu orang lagi dari Ibu-ibu Maisalim. Mohon maaf, kelompok Sholawat As-Safatul Ujma. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiati, Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya mungkin hampir sama tadi, tapi begini ceritanya. Ada orang mendaftar haji, sudah lama. Tapi karena menunggu waktunya lama, akhirnya niat itu urung. Jadi apa yang sudah di setor itu ditarik kembali. Itulah, ini kira-kira seperti apa ini Pak Ustadz? Hanya ini barangkali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu dari kelompok Sholawat As-Safatul Ujma. Baik, Pak Dokter mungkin kita jawab dulu, Pak Dokter dari kelompok Sholawat kita, dari Ibu Nur Undari tentang ini bagaimana hukum ketika sudah ada niat tetapi meninggal dunia, kemudian ada juga yang meninggal dunia mungkin di tanah suci, Pak Dokter. Apakah seperti ini juga dikatakan haji mabrur atau sudah punya niat ketika itu sudah meninggal? Tafadhol. Seorang yang berniat dalam hati melaksanakan amal kebajikan itu sudah ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau niat kebaikan itu perbanyak. Kenapa? Karena begitu kita memiliki niat kebaikan, maka sudah Allah tulis itu sebagai amal ibadah. Walaupun kita nantinya tidak mampu atau belum melaksanakan apa yang kita niatkan tadi. Perihal wafat sebelum menunaikan amal ibadah haji. Ibadah haji. Ya. Ulama katakan dia mampu melaksanakan amal ibadah haji. Akan tetapi belum dia berangkat, dia meninggal dunia. Belum dia laksanakan, meninggal dunia. Maka kata para ulama, kewajiban haji itu tidak gugur. Kewajiban haji itu tetap harus dilaksanakan oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan haji badal. Oleh karena itu dalam riwayat hadis yang sahih, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah, ummi matat falam tahujj. Ibuku meninggal dunia sedang dia belum melaksanakan amal ibadah haji. Afa ahujju anha, apakah aku dapat menghajikannya? Maka Rasul mengatakan, hujja anha, hajikan untuknya. Hadis ini riwayat sahih. Ini sehingga para ulama mengatakan orang tadi menanyakan orang tuanya yang meninggal dunia sedang dia mampu melaksanakan amal ibadah haji, belum melaksanakan, sudah meninggal dunia, maka harus digantikan oleh anaknya. Dan orang yang melaksanakan haji badal sebagai pengganti daripada orang tuanya ataupun siapapun yang meninggal dunia, itu terlebih dahulu harus telah melaksanakan amal ibadah haji. Jadi itu sama dengan kita menyewa orang lain untuk menghajikan orang tua kita yang meninggal dunia yang sudah mampu tapi belum melaksanakan amal ibadah haji. Nah, kemudian yang kedua adalah mengurungkan niat, ya, mengurungkan niat haji, ya, mengurungkan niat haji. Ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua. Iya. Ya. Dari Ibu Saniasa. Iya. Yaitu dalam segi kemampuan. Kemampuan, ya. Berdagang tapi belum punya rumah, Pak Dokter, sudah naik haji. Jadi kenapa diurungkan hajinya? Apakah oleh faktor yang urgen, yang genting, yang darurat, maka itu bisa. Tapi kalau yang tidak genting, maka tidak boleh. Ya kan? Oleh karena itu dalam ayat Al-Qur'an itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas orang-orang yang mampu melaksanakan amal ibadah haji, menunaikan amal ibadah haji. Jadi amal ibadah haji itu diwajibkan atas orang yang mampu. Kategori orang yang mampu itu apa? Orang yang memiliki kelebihan nafkah, harta
daripada kebutuhan pokoknya. Apa kebutuhan pokok? Sandang, pangan, dan papan. Orang haji tapi belum punya papan, belum punya rumah. Iya Pak Dokter. Mana yang didahulukan? Mau beli rumah atau menunaikan amal ibadah haji? Jawabannya adalah beli rumah dulu. Karena tidak dikategorikan dia mampu. Ya kan? Tidak dikategorikan dia mampu karena belum memiliki hal-hal yang pokok tadi. Sandang, pangan, dan papan. Nah, setelah itu kalau ada kelebihannya, maka boleh dialokasikan untuk amal ibadah haji. Nah, seperti tadi, mengurungkan niat berhaji, perlu ditanyakan kenapa? Apakah ada faktor atau sebab yang mendesak? Seperti dia sakit, tidak ada biaya. Kecuali ada tabungan haji. Dia harus tarik itu untuk biaya rawatnya, biaya pengobatannya. Maka itu boleh. Tapi selain itu nggak boleh. Jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang urgen tadi, kebutuhan-kebutuhan pokok tadi, mengurungkan niatnya karena belum punya rumah, itu boleh. Tapi selain daripada itu, tidak boleh. Harus dilanjutkan. Nah, inilah kita harus memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan amal ibadah haji. Ya. Tapi hal yang unik sekarang kalau kita diperhadapkan, kita ada istilah aji mumpung. Iya. Ya kan? Ada istilah aji mumpung, Pak Dokter ya. Wah, ini kan haji sulit untuk mendapatkan kuota. Ya, kursi ataupun porsi haji itu kan tidak mudah orang mendapatkannya. Wah, kalau rumah itu kan bisalah ditolerir, tapi haji ini saya rindu sekali. Ini berbeda. Kalau kita berbicara hukum, tadi yang saya ungkapkan, dia belum diwajibkan menunaikan amal ibadah haji karena kebutuhan primernya belum terpenuhi. Tapi kalau dia paksakan untuk ibadah haji, dia tinggalkan itu kebutuhan primernya, biarlah saya mengontrak saja. Tapi yang penting saya haji. Ya kan? Nah, maka dia memiliki predikat yang sangat mulia. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, man taraka syai'an lillah abdalahullahu lahu khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripadanya. Masya Allah. Dia tadi meninggalkan untuk memiliki rumah, tapi lebih memilih haji. Ini bagus sekali, prinsipnya bagus. Kenapa? Setelah dia nanti menunaikan amalan ibadah haji, dia akan berdoa. Di sana dia minta 10 rumah, bukan 1 rumah lagi. Ini cara bisnis yang bagus. Ya, jadi kalau faktor bisnis dengan Allah Pak Dokter ya. Jadi kalau saya ditanya, lebih baik ngontrak rumah, ya, lebih baik menunaikan amal ibadah haji dengan kondisi mengontrak rumah daripada kita punya rumah sendiri dan tidak menunaikan amal ibadah haji karena kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu, haji mabrur tadi harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Mohon maaf, banyak orang menunaikan amal ibadah haji bukan karena itu adalah semata-mata perintah Allah, tapi karena titel. Biar dipanggil haji, ibu hajah, pak haji. Nah, ini sebetulnya titel haji itu bukan tujuan sebetulnya, bukan tujuan. Tujuan daripada haji itu adalah betul-betul kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita bisa memaknai daripada haji itu adalah sebuah perintah Allah yang perlu kita ambil pelajaran. Coba bayangkan kalau kita menunaikan amal ibadah haji, itu semuanya dalam amal ibadah haji itu kalau secara filosofis itu tidak dapat dianalogikan ataupun tidak dapat dirasionalkan. Ya, tidak dapat ditangkap oleh akal. Coba bayangkan ibu-ibu jamaah, orang naik haji diperintahkan oleh Allah tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Lah ngapain? Kenapa itu tawafnya 7 kali kok enggak 8 kali? Kenapa itu cuma muter-muter, sa'i semuanya bolak-balik? Ini kan seperti tidak ada tujuan, tidak ada kerjaan.
Tapi di sini kita berpaham, ini adalah perintah Allah, bukan hal yang sepele. Tidak bisa dirasionalkan oleh akal pikiran kita. Dan itulah yang disebut dengan ranah ta'abudi. Dikala kita manusia harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyandarkan apa yang kita lakukan semata bersandar kepada pikiran kita, pemahaman kita. Kita kebelakangkan itu. Maka dari itu kalau kita menggunakan pakaian ihram kan pakaian putih. Itu menandakan apa? Kita mau meninggal dunia. Pada saat kita wukuf di Arafah, kita harus ingat bahwasanya kita akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Itu semua yang ada dan semua di situ sama rata, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang tidak pejabat, semua pakaiannya sama. Tidak ada yang membedakan. Makanya Allah perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Iya. Ya, berbekalah kalian dan sebaik bekal itu adalah takwa. Jadi ini adalah merupakan bagi kita calon jemaah haji yang akan menunaikan amal ibadah haji, dan insya Allah kita semua calon jemaah haji insya Allah, tidak tahun ini, tahun akan datang insya Allah. Amin ya Allah. Dan kita semua dapat merasakan ya begitu agungnya, begitu mulianya, maha besar Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai calon jemaah haji yang akan menunaikan amal ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Dan insya Allah para jemaah haji baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar daripada negara Indonesia, umat Islam keseluruhannya, insya Allah dalam menjalankan amal ibadah haji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Baik. Masya Allah. Amin. Tidak ada musibah yang akan terjadi di sana. Amin, baik banjir maupun musibah-musibah yang lainnya. Insya Allah mereka pulang dari tanah suci melaksanakan amal ibadah haji, hajinya mabrur semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua itu, semoga mereka selamat, sehat walafiat, panjang umur, amin, mendapatkan kemudahan dalam proses melaksanakan amal ibadah haji, penuh khidmat, penuh khusyuk, dan insya Allah mendapatkan predikat ibadah haji mabrur. Amin ya Allah. Dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan lebih baik daripada sebelumnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya baik Pak Dokter, terima kasih atas penjelasannya. Baik Pak Dokter, karena mengingat durasi waktu mungkin Pak Dokter bisa memberikan esensi atau garis-garis besar dari materi-materi yang sudah disampaikan Pak Dokter. Tafadhol Pak Dokter. Segenap pemirsa TVRI yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju pada predikat amal ibadah yang makbulah, diterima oleh Allah, membutuhkan proses yang sangat panjang dan yang sangat berat. Oleh karena itu, perlu kita memperhatikan aspek-aspek yang penting yang berkaitan dengan amal ibadah, karena itu adalah merupakan syarat mutlak untuk diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu dengan pengetahuan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amal ibadah itu sendiri. Jangan lepaskan kita dalam amal ibadah dengan ilmu. Dasarilah amal ibadah kita dengan ilmu. Maka niscaya amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya akan sia-sia dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dokter tadi sudah menjelaskan bahwa ibadah haji membutuhkan proses, maka dibutuhkan ilmu pengetahuan. Dan Pak Dokter juga menjelaskan bahwa marilah beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah. Dan bagi saudara muslim yang menunaikan ibadah haji, insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Haji Ali Imron SHI MHI. Syukron Ustadz sudah hadir di studio kami. Kapan-kapan bisa kami undang kembali Ustadz. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada kelompok ibu-ibu kelompok Sholawat As-Safaatul Ujmah. Terima kasih ibu-ibu Kelurahan Palupi ya. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali ibu-ibu. Terima kasih.
Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran.